Oke, kita lanjutkan di sini laporan perubahan modalnya. Ini laporan perubahan modal untuk laba ditahan ya adik-adik. Sehingga komponen-komponen yang ada di laporan perubahan modal ini laba tahan di awal, kemudian laba bersih, pembayaran dividen, laba ditahan akhir. Nah, ini akun-akun yang umumnya dalam pencatatan laporan perubahan modal untuk laba ditahan. Tapi kalau laporan perubahan modal yang biasa kita tahu itu kan yang modal awal, kemudian dikurang atau ditambah rugi dengan laba, kemudian dikurang price begitu toh. Nah, tapi kalau yang ini kita menghitung laporan perubahan modal untuk laba ditahan. Nah, adik-adik, di dalam laporan perubahan modal ini juga ada dua pendekatan ya untuk laporan perubahan modal laba ditahan. Sama seperti penyusunan laporan laba rugi yang sebelumnya yang ada pendekatan all inklusif dengan current operating performance begitu ya. Nah, bagaimana Ibu cara menghitung menggunakan pendekatan current operating performance dengan all inklusif untuk perubahan modal laba ditahan? Baik, Ibu akan tunjukkan bagaimana penghitungannya. Ya, begini ya adik-adik. Nah, ini penghitungan laba ditahan akhir. Yang di atas ini menggunakan pendekatan current operating performance. Kemudian yang di bawah ini menggunakan pendekatan all inclusive. Nah, di sini Ibu ada berikan dua contoh kondisi di mana ketika laba. Nah, kalau di laporan laba rugi yang menggunakan pendekatan COP dan all inclusive-nya mengalami laba, maka perhitungan perubahan modal laba ditahan akhirnya itu untuk COP laba ditahan ditambah laba bersih, kemudian kalau ada laba-laba yang lain juga ditambahkan, kemudian dikurang pos luar biasa, hasilnya berapa, dikurang dividen, itulah laba ditahan akhir. Kemudian bagaimana dengan pendekatan all inklusif? Kalau di pendekatan all inklusif, dia hanya laba ditahan ditambah laba bersih, kemudian jumlahnya berapa semua, dikurangkan dividen, itulah hasilnya. Nah, kemudian ketika rugi, kalau di laporan laba ruginya yang mengalami rugi, ketika kita menggunakan pendekatan COP, maka rumusnya itu laba ditahan dikurang rugi bersih atau boleh rugi-rugi yang lain di luar rugi pos luar biasa ya. Kemudian dikurang pos luar biasa, hasilnya berapa? Baru dikurang dividen, itu hasil laba ditahan akhir. Kemudian untuk pendekatan all inklusif, dia laba ditahan dikurang rugi bersih, hasilnya berapa? Dikurang dividen, itulah laba ditahan akhir. Nah, begini ya adik-adik ya, kita harus ingat lagi kembali ke konsep yang ada di sebentar. Konsep yang ada di konsep yang ada di sini sebentar ya. Nah, ini. Nah, di konsep ini kan coba kita lihat. Nah, bahwa katanya kalau dia menggunakan pendekatan all inklusif, nah, komponen extraordinary ini, nah ini kembali lagi kita ke sini ya, ini panutannya. Pada laporan laba ruginya dimasukkan. Sedangkan pada perubahan modal, komponen luar biasanya tidak berpengaruh atau tidak dimasukkan. Di sini perubahan modal laba ditahan akhir ya. Kemudian kalau untuk pendekatan current operating performance, nah ini kebalikannya. Nah, komponen extraordinary-nya ini tidak ditampilkan pada laporan keuangan, tetapi disajikan di laporan perubahan modal, begitu ya. Adik-adik. Oke. Kemudian, kita akan coba aplikasikan ke contoh soal. Ya, di sini di contoh soal laporan laba ruginya. Jadi kita ketika menyusun laporan perubahan modal laba ditahan, kita fokus ke laporan laba rugi yang menggunakan pendekatan all inklusif dengan yang menggunakan pendekatan COP, begitu ya adik-adik. Nah, jadi kalau kita hitung laporan perubahan modal laba ditahannya, maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, ini dia. Nah, karena perusahaannya ini mengalami laba, kita lihat. Nah, perusahaan ini kan dia mengalami laba ya. Nah, labanya ada. Nah, karena posisi perusahaan yang mengalami laba, maka kita masukkan laba ditahan sebesar 10 juta. Nah, laba ditahan ini kita ambil dari apa yang ada di laporan laba rugi. Kita lihat ya. Nah, ini dia laba ditahannya itu. Yang ini laba ditahan awal. Nah, untuk all inklusif dan COP sama. Itu laba ditahan awalnya. Kemudian kita masuk ke untuk yang COP, laba bersihnya kita lihat. Nah, untuk yang COP, laba bersihnya itu kita lihat ya, 78 juta. Sedangkan untuk all inklusif 33 juta karena dia dipengaruhi oleh karena dia dipengaruhi oleh pengurangan kerugian akibat bencana alam dan penambahan atas laba pengambil alihan bangunan partner. Nah, maka oke, sebentar. Nah, maka di sini untuk pendekatan COP dia 78 juta laba bersihnya, sedangkan di all inklusif 33 juta. Nah, kalau di COP dia ada pengurangan atas pos luar biasa. Seperti yang kita ingat tadi ya, bagaimana konsep pendekatan all inklusif dan COP. Kan dijelaskan bahwa pendekatan COP itu akun extraordinary-nya itu akan mempengaruhi di perubahan modal laba ditahan, sehingga ia dikurangkan 50 juta pos luar biasa yang kerugian akibat bencana alam. Kemudian ia ditambah karena ada laba yang lain kan, laba pengambilan alih bangunan partner. Ditambah 5 juta. Nah, kalau di penggunaan all inklusif, dia tidak ditambah 5 juta lagi. Kenapa? Karena dia laba bersih yang 33 juta ini tadi, dia kan sudah ditambahkan dengan 5 juta di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dividennya. Dividennya itu 2 juta. Tinggal kita jumlahkan. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau misalkan di dalam soal tidak ada, bukan soal maaf, kalau misalkan di laporan laba rugi yang kita susun tidak ada laba ditahan awal atau laba ditahan, kemudian tidak ada dividen, biasanya di soal itu akan ada dijelaskan atau diberikan atau disajikan informasi bahwa dividennya berapa, laba ditahannya berapa, begitu. Jadi, kalau misalkan tidak ada di data yang disajikan, berarti adik-adik kosongkan. Tapi, kalau di soal dikasih tahu bahwa laba ditahannya itu berapa, dividennya berapa, berarti kita tulis ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti kita buat laba ditahannya 0. Begitu. Kemudian dividennya juga 0. Tapi, kalau di soal itu ada, nah, tinggal adik-adik masukkan. Oke. Baik. Kita kembali ke penjelasan berikutnya. Nah, begitu ya untuk perubahan modal laba ditahan. Kemudian kita masuk ke neraca. Nah, neraca. Ibu yakin neraca kalian sudah tidak asing lagi ya, sudah sering dengar kata neraca atau balance sheet. Apalagi di SMA juga sudah dijelaskan. Nah, neraca itu dia laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pada periode tertentu. Di neraca ini kan terlihat ya sisi aktiva dengan pasifanya. Kemudian dalam neraca ini ada 2 bentuk penyusunan nantinya. Ada yang bentuk T dan bentuk laporan. Nanti selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, ini kita lihat dulu elemen laporan neraca. Nah, ada aktiva, terbagi atas aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, di mana aktiva tetap ini ada juga yang berwujud dan tidak berwujud.
Kalau yang tidak berwujud ini, dia tidak dalam bentuk bangunan fisik atau ada fisiknya begitu ya. Kemudian kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kemudian modal. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, bahwa ada dua bentuk penyusunan laporan neraca. Nah, ada yang bentuk T dengan bentuk laporan. Nah, adik-adik Ibu jelaskan lagi ya. Untuk hasil akhirnya nanti, baik yang neraca bentuk rekening T dan neraca bentuk laporan, itu sama ya. Karena ini hanya sistematika penyusunannya yang berbeda, tapi kan akun-akunnya itu sama begitu. Jadi jumlahnya itu pasti sama antara kedua bentuk begitu ya adik-adik ya. Oke, baik sampai di sini. Seperti biasa ada tugas. Nah, coba kita lihat halaman. Ya, di halaman 21, Ibu kasih kalian ada dua tugas. Nah, ini, oke. Ini nomor 5 ini jadikan soal nomor 1. Nah, berdasarkan kasus nomor 4. Nah, kasus nomor 4 berarti ini yang sudah dikerjakan ya, yang Ibu sudah kasih kunci jawabannya, yang menyusun laporan laba rugi menggunakan pendekatan inklusi dan COP. Nah, dikasih tahu ya, diketahui laba ditahan awal. Jadi sudah ada diinformasikan laba ditahan awalnya itu sebesar 1.200.000 dan ada pembayaran dividen sebesar 900.000. Kemudian susunlah laporan laba ditahan dengan pendekatan inklusif dan pendekatan current operating performance. Nah, tinggal adik-adik aplikasikan seperti rumus yang tadi. Kemudian setelah itu kerjakan lagi soal berikutnya. Nah, sebentar. Nah, ini soal berikutnya. Nah, ini harusnya nomor 6 ya. Tapi di sini dibuatnya 5, salah tulis. Nah, kemudian ini soal berikutnya yang adik-adik harus kerjakan. Nah, ini mengenai penyusunan neraca dengan dua bentuk, yaitu bentuk T dengan laporan. Nah, dengan yang ini ya, ini harusnya soal nomor 6 ya. Baik, jadi ada dua soal ya adik-adik, ada dua soal yang kalian kerjakan. Nanti mengenai batas atau deadline penyusunan, maksudnya deadline pengumpulan tugasnya, nanti Ibu akan informasikan di grup WA kelas masing-masing. Nah, kemudian Ibu ingatkan kembali tata cara pengiriman tugas. Nah, tugas itu kalian tulis di double folio, tulis nama, NIM, kelas, mata kuliah, ini tugas keberapa. Kemudian ubah ke bentuk PDF. Jangan lupa menggunakan pena warna biru. Setelah itu kalian chatting Ibu, ucapkan salam, perkenalkan diri, dari kelas mana, kemudian sebutkan ini tugas mata kuliah apa dan tugas keberapa, kemudian lampirkan kunci jawaban yang telah adik-adik susun. Oke, baik, sampai di sini saja. Sampai bertemu di minggu depan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube Ibu ya, atau bisa juga di grup WA. Oke, selamat siang.